وكل الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah mengumpulkan kita dalam pelaksanaan setelah sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan zikir-zikir, dan sekarang kita akan membahas daripada apa yang disampaikan oleh daripada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang taat kepadanya, yang istiqomah dalam setiap kebaikan, dan menjauhkan kita daripada segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Berkata al-muallif dalam kitabnya, kita memasuki daripada kemaksiatan hati. Maka ketahuilah, sesungguhnya sifat yang buruk itu ada di dalam hati, jumlahnya begitu banyak. Dan tata cara untuk membersihkan hati pun dari berbagai macam penyakit dan kotorannya, serta berbagai macam cara penyembuhannya yang begitu dalam. Dikatakan telah menjadi pelajaran yang begitu jarang atau mulai pudar daripada ilmu dan amalannya, karena banyaknya orang yang lalai akan memperbaiki daripada jiwa-jiwa mereka, dan kesibukan mereka atas berbagai macam daripada gemerlapnya dunia. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa jenis-jenis hal tersebut begitu banyak, tetapi kami di sini hanya menjelaskan beberapa. Kalau ingin melengkapi daripada isi ataupun kebutuhan daripada penyakit-penyakit hati dan cara-cara pengobatannya, ada di dalam kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin. Di sini beliau akan menjelaskan 3 daripada penyakit hati, yang mana ini adalah sebagai bentuk inti-inti dari penyakit-penyakit tersebut. Di mana hal ini adalah hal yang lumrah ataupun hal yang sangat umum ada pada hati seseorang di akhir zaman khususnya. Maka kita mempelajari agar kita bisa mengambil pelajaran untuk menjauh daripada penyakit ini. Fa innaha muhlikatun fi anfusiha, karena sesungguhnya penyakit inilah yang akan memberikan kehancuran dalam diri manusia, dan ini adalah termasuk daripada puncak-puncak keburukan yang ada di dalam hati seseorang
yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah al-hasad, yang kedua adalah ar-riya, yang ketiga adalah al-ujub. Sebelum kita menjelaskan ataupun masuk dalam hal-hal penyakit-penyakit hati tersebut, kita akan uraikan sedikit. Disebutkan di sini bahwa dalam hati manusia itu terdapat hal-hal yang perlu kita cegah. Sebagaimana tubuh kita yang zahir ini memiliki hal-hal yang perlu kita cegah agar tidak terjangkit daripada sebuah penyakit. Apapun itu, seringan apapun ataupun seberat apapun penyakitnya, kita perlu waspada akan hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit. Secara zahir saja, terkadang manusia suka lalai mengikuti keinginan dirinya hingga akhirnya terkenalah dalam sebuah penyakit yang mana tidak dihiraukan dari sebelumnya, hingga saat sudah terkena sakitnya barulah terasa. Ya, banyak hal. Contoh mudahnya, ya, orang diberikan gigi. Ya, semua manusia alhamdulillah mungkin ya lahir dan pada usia-usia tertentu tumbuh giginya hingga sampai dia dewasa dan seterusnya. Gigi adalah salah satu anggota tubuh yang sangat penting. Ya, semua orang makan masuk mulut dan harus dikunyah lewat giginya. Tapi banyak dari orang yang lalai untuk menjaga giginya. Ya, dia makan, dia minum, tapi dia tidak menjaga, tidak membersihkan, tidak ini dan itu, hingga sebagian dari orang yang akhirnya giginya pun mulai rapuh atau berlubang atau ini dan itu, hingga menjadilah salah satu dari giginya ini sakit. Nah, saat sakit itu datang, apa yang bisa dia lakukan? Mencoba untuk mengobatinya. Tapi apakah pengobatan dan juga hasil kesembuhannya itu sama seperti saat gigi itu utuh bersih tanpa ada rasa sakit? Beda. Ya, beda. Orang yang punya gigi asli sama orang yang punya gigi yang palsu, beda. Orang yang giginya berlubang walaupun sudah ditambal dengan orang yang belum pernah berlubang giginya, beda. Nah, dari sini kita jelas melihat bahwa sesuatu yang sekeras gigi sekalipun yang kita gunakan dalam keseharian kita, bahkan yang diantara kita mungkin juga menjaga, tetapi adanya keteledoran dalam menjaganya, itu bisa mengakibatkan adanya kerusakan. Kita jaga mungkin kita setiap hari gosok gigi, tapi yang kadang-kadang teledor, ya entah gosok giginya yang kurang bersihkan, atau ada sesuatu waktu hari yang kita tidak menggosok gigi kita, padahal kita mungkin selepas memakan sesuatu yang akan memberikan efek dalam gigi kita, akhirnya teledor dan ujung-ujungnya sakit giginya. Ya, kalau sudah sakit giginya, waduh, ya orang mulai coba begini, coba begitu, coba. Ada gunanya nggak? Nah, ya yang ada dia harus sabar, coba mengobati giginya, dan kalaupun berhasil, ya akan terobati, tetapi tidak menjadi gigi seperti sebelumnya. Kalaupun tidak berhasil, ujung-ujungnya cabut gigi. Ya, ini baru secara zahir gigi yang terlihat di hadapan kita, yang kita pakai setiap hari, yang seharusnya kita bisa jaga lebih baik. Bagaimana dengan hati yang tersembunyi dalam jiwa kita, yang setiap hari terkoneksi dengan apapun, dengan apa yang ada di luar. Pandangan bisa menyebabkan sesuatu dalam hati, pendengaran bisa menyebabkan sesuatu dalam hati, ya, pembicaraan bisa menyebabkan sesuatu dalam hati. Ini semua adalah pintu-pintu: telinga, mata, mulut, ya, dan berbagai macam anggota tubuh yang terkoneksi kepada hati. Ini kalau tidak dijaga, maka apa yang disebabkan? Kata Nabi Muhammad SAW, jika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, fanakata fi qalbihi nuqtatas sauda,
maka akan ditetapkan di hatinya satu titik kegelapan. Satu titik. Ya. Tapi satu titik ini kalau ditambah dengan titik lagi jadi banyak kan? Mulai berbanyak. Ya, misalnya tembok ini nih, bersih putih, nggak ada apa-apanya. Ya, terus kita kasih titik hitam. 1 belum terlalu, 2, 3, 10 mulai kelihatan. Ya, 50 mulai banyak, 100 lumayan nih, 1000 lama-lama penuh semua. Dengan titik. Dimulai dari apa? Dari satu titik. Lama-lama full, semuanya hitam. Begitupun dengan hati, kata Nabi Muhammad SAW, saat melakukan kemaksiatan, dia akan menjadi ada titik hitam. Titik hitam ini akan terus bertambah dengan bertambahnya maksiat. Ya, sehari berapa maksiat tidak dilakukan. Kita nggak sadar kadang-kadang. Teledor. Ya, mata nggak dijaga dengan benar. Ya, hati tidak dijaga dengan benar, pikiran tidak dijaga dengan benar, mulutnya tidak dijaga dengan benar. Sampai mulai penuh. Sehari 10, 2 hari 20, 3 hari, 4 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20, 30, 50. Nah, kalau tidak dijaga, tidak dibersihkan, tidak ada inabah kembali kepada Allah SWT, ya udah terus berkumpul sampai menjadi gelap gulita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah gelap, sudah mengeras, apa yang terjadi? Yang terjadi ya ibadahnya malas. Ibadah malas nih, efek-efeknya pada di hati ini, penyakit hati ini pertama paling utama adalah ibadah. Ibadah yang berhubungan antara dia dengan Allah itu jadi lalai, malas dah. Mau ke masjid, udah sering. Mau melakukan kebaikan, udah pernah. Mau ini, mau itu, rasa lalai dan malasnya mulai kuat. Ya, dinasehati, susah, mencak. Ya, dikasih tahu, Tuhan juga salah. Dikasih tahu begini, ya, ente juga nggak tahu apa. Punya salah begini. Ya, malah dibalikin. Dikasih tahu malah dibalikin. Dikasih tahu malah merasa lebih dewasa, lebih tua, dan seterusnya. Terkadang manusia begitu, tanpa disadari. Bahkan membawa dalih-dalih tertentu membuat merasa dirinya tidak bersalah, merasa dirinya tidak memiliki hati yang keras, padahal memiliki hati dan jiwa yang perlu diobati. Yang perlu diobati. Maka hal-hal semacam ini pada zaman sekarang ini mulai punah pembelajaran mengenai penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati. Ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fisik banyak. Itu pun banyak yang teledor, banyak yang menghiraukan, banyak orang yang lalai. Ya. Nah, giliran penyakit hati, siapa yang akan membeberkan? Siapa yang akan menjelaskan? Seharusnya para ulama, seharusnya para guru yang menjelaskan hal-hal semacam ini. Tetapi bahkan para ulama dan para gurunya pun sibuk dengan sesuatu yang berkaitan bukan dengan urusan hati. Ya, berapa banyak kita melihat para ulama, para dai dan lain sebagainya malah sibuk dengan urusan-urusan yang tidak seharusnya. Dan ini yang akhirnya menyebabkan kepunahan, kata Al-Imam Al-Ghazali, daripada ilmu yang berkaitan dengan tersebut, hingga mereka lalai dari diri mereka sendiri. Kalau orang tidak memperhatikan dirinya dari penyakit, maka dia pun tidak akan memberikan waspada kepada orang lain terhadap sebuah penyakit. Karena kalau udah ngerasain, dia akan bilang, hati-hati, jangan sampai sama dengan dirinya. Karena dia akan merasakan
daripada suatu hal yang begitu perih, begitu pedih. Ya, misalnya contoh. Nauzubillah min dzalik, ada orang terkena penyakit masuk rumah sakit. Ya, terkena penyakit masuk rumah sakit. Diobati dengan waktu yang panjang, dengan proses yang susah, dengan rasa sakit, dengan ini sampai akhirnya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pesan pertama apa yang akan dia sampaikan kepada orang lain? Hati-hati jangan melakukan ini dan ini. Kenapa? Karena saya sudah merasakan. Dan ternyata begitu susah, begitu sulit, berat, sakit dan seterusnya. Dia akan mewaspadai siapapun yang datang kepadanya, bertanya kepadanya, dia akan waspada. Hati-hati dengan penyakit ini. Tuh kalau udah sakit, duit keluar banyak, waktu tersita banyak, sakitnya begini, akan dijelaskan panjang lebar semuanya. Kenapa? Udah dirasain. Ya. Nah, kenapa banyak orang yang tidak menjelaskan? Karena mereka lalai untuk merasakan dirinya. Gimana? Ngasih tahuin orang lain. Ya. Kunci untuk memberikan informasi adalah saat dirinya pun sudah waspada. Tapi kalau dirinya sendiri nggak waspada, gimana mau jelasin ke orang lain? Ya, orang kalau belum pernah melewati suatu jalan, ternyata di jalan tersebut ada lubang, ada jalan rusak, ada begal, ada ini dan itu. Dia nggak pernah lewat situ. Dia cuma lihat peta doang. Ya, terus ada orang mau lewat situ, udah lewat aja tuh, tinggal lurus doang. Lewat aja. Dia belum merasa itu di dalam situ kayak apa. Tapi orang yang udah tahu, pernah lewat tuh jalan, ada lubangnya, ada jalan rusaknya, ada begalnya, ada ini dan itu, segala macam. Walaupun dalam peta terlihat lurus saja, ternyata jalan-jalan di dalam jalan tersebut banyak sekali ya sesuatu rintangan. Kira-kira orang yang udah pernah lewat situ, terus ditanya, saya mau lewat situ, hati-hati. Ya, jangan lewat jam segini, jangan begini, hati-hati di jalan ada lubang begini, hati-hati nanti ada. Akan ada hal-hal perintah-perintah yang menjelaskan membuat dia waspada. Ya, kita bersyukur sama siapa kalau begitu? Bersyukur sama yang sudah merasakan dan sudah ya memberikan batasan-batasan. Saat orang lain melewati dengan waspada yang telah disampaikan, dia akan hati-hati. Kira-kira jalannya selamat gak? Kemungkinan selamatnya besar. Walaupun bisa saja tahu-tahu tergelincir, bisa saja. Udah hati-hati, bisa saja tergelincir. Tapi nilai keselamatannya lebih besar daripada yang gak tahu sama sekali. Yang tahu saja bisa celaka, apalagi yang gak. Nah, inilah kehidupan kita itu dipenuhi dengan hal-hal semacam ini. Kata di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, orang yang bisa mensucikan dirinya itu akan menang. Ya, at-tazkiyah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pensucian diri, pensucian jiwa dari berbagai macam penyakit itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pelajaran-pelajaran ataupun untayan-untayan kata-kata saja. Terkadang ya manusia itu saat dibahas hal-hal yang semacam ini langsung dalam pikirannya, aduh ini urusan berat, aduh ini urusan yang repot, aduh ini urusan yang perlu sekarang kita pelajari. Hal semacam ini dipelajari bahkan dari anak-anak sekecil sekalipun. Harus mempelajarinya, bukan sekedar orang yang sudah dewasa atau tua atau orang yang fokus dengan hal semacam ini. Ini adalah pelajaran umum, siapapun perlu mempelajarinya. Kenapa? Karena tanpa kita pelajari hal-hal semacam ini, khawatir apa yang kita lakukan dari bentuk pengabdian kita kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dengan manusia, baik dengan hewan dan lain sebagainya, menjadi rusak dan tidak diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek orang udah berjuang panjang lebar, tahu-tahu hasil perjuangannya tidak diterima.
Capek nggak? Capek. Contoh, pada zaman sekarang ini ya ada namanya salah satu bimbingan belajar yaitu sampai fakultas kuliah. Ya, dalam pelajarannya di akhir apa? Ada namanya skripsi. Nah, ini biasanya yang menghantui para mahasiswa atau mahasiswa skripsi. Nah, skripsi ini capek nggak bikin? Capek. Dia bikin. Kira-kira kalau nggak diterima rasanya gimana? Wah, pegel banget. Apalagi tahu salah semua. Belum apa-apa dibuka, ya ini salah, mulainya salah, tengahnya salah, isinya nggak begini, babnya harusnya begini. Udah langsung hancur semua rasanya. Setahun dia usaha ternyata sia-sia. Kenapa? Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharap. Nah, kita pun nggak mau. Kita melakukan suatu nilai ibadah bertahun-tahun, kita anggap yang kita lakukan sudah sesuai. Oh, tenang aja, Allah yang mengetahui. Iya, memang Allah yang mengetahui semuanya. Allah yang mengetahui isi hati kita, Allah yang mengetahui. Tetapi Allah tidak menerima segalanya tanpa sesuai dengan kriteria yang dimintanya. Ya, karena bentuk ibadah itu bukan sekedar rukuk dan sujudnya saja. Kalau misalnya sholat itu diterima apa adanya, ya tergantung bagaimana hatinya. Nggak perlu belajar fikih, nggak perlu wudu, nggak perlu tahu kiblat, nggak perlu pergi ke masjid, nggak perlu bersuci. Ya udah, Allah tahu kondisinya, tinggal ibadah aja. Kita nggak bisa begitu. Tetap aja, memang bentuk ibadahnya Allah yang lebih tahu bagaimana diterima atau tidaknya. Tapi untuk menjalankan sebuah ibadah itu ada prosesnya, ada syarat-syaratnya. Nggak bisa main sholat begitu aja, nggak bisa main rukuk sujud saja. Wah, kada. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dari penyakit-penyakit ini ada 3 yang perlu sangat kita waspadai. Ya, yang pertama adalah al-hasad, yaitu sifat hasud. Yang kedua adalah ar-riya. Ya, apa itu riya? Yaitu berbuat sesuatu untuk dipandang oleh selain Allah. Yang ketiga adalah al-ujub. Ujub ini adalah sebuah rasa kebanggaan atas apa yang dia perbuat dari segi kebaikan. Ini 3 adalah pangkal-pangkalnya. Karena dari pangkal tersebut akan berakar dengan akar-akar yang berbeda dan akan bercabang dengan cabang-cabang yang berbeda. Jadi ini pusatnya nih. Kalau kita bisa memperbaiki pusat, insya Allah cabang-cabangnya baik. Ya, tapi kalau fokus sama cabang-cabang aja, pusatnya nggak diperbaiki, ya terus tumbuh lagi. Ya, orang mau nebang pohon, yang ditebang apa? Batangnya, bukan daunnya yang dipotongin. Mau nebang pohon, enggak, daunnya aja potek-potek. Ntar juga mati, potekin lagi daunnya, tumbuh lagi, potekin lagi daunnya, tumbuh lagi. Sampai kapan? Enggak akan selesai-selesai. Sampai itu pohon makin besar, cuma daun aja yang dipotekin sama dia, enggak akan pernah tumbang. Tapi kalau dia langsung ke pokoknya, wah ini pohon enggak ada gunanya, potong aja dah, pokoknya dipotong. Tumbuh lagi enggak? Ya, nggak akan udah. Oh masih ada akarnya, iya cabut akarnya, habis semuanya bersih. Tapi nggak, potong rantingnya, potong daunnya. Ya memperbaiki, ya menghilangkan sesuatu yang mungkin terusik, tapi tetap aja pusatnya masih ada. Maka ini adalah pusat-pusatnya. Yang pertama adalah al-hasad, yang kedua adalah ar-riya, yang ketiga adalah al-ujub. Maka kata Imam Al-Ghazali, fajtahid fi tadhhiri qalbika minha. Maka usahalah untuk memperbaiki dan membersihkan hati kalian dari 3 tersebut. Karena kalau kalian mampu, ya, kalian akan bisa lebih menjaga dari segala macam penyakit-penyakit lainnya. Maka pelajarilah bagaimana kita bisa waspada daripada berbagai penyakit lain selain 3 yang tadi.
Nah, kalau kalian tidak mampu memperbaiki yang tiga ini, maka kalian pun akan tidak mampu memperbaiki yang lain yang susah nantinya. Maka tidaklah wala tadhunnanna annahu taslamu laka niyyatun salihah fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un min hasad wa riya' wal 'ujub. Jangan kalian mengira kalian akan selamat hanya sekedar memiliki niat-niat saja dalam melakukan dan mempelajari, tetapi dalam hati kalian terdapat penyakit riya, hasad dan juga ujub. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Salatul muhlikat," 3 perkara yang akan membuat binasa. Yang pertama, syuhhun muta', yaitu sikap ataupun sifat pelit yang begitu besar. Yang kedua, wahawa muttaba', dan mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan merasa bangga seseorang dengan dirinya. Dari 3 hadis di atas, Nabi mengatakan as-syuhhun muta', ya, yaitu rasa pelit yang begitu besar. Apa yang dimaksud ini adalah sifat al-hasad. Nanti akan dijelaskan mengenai sifat hasad tersebut. Wa hawa muttaba', ya, yaitu di saat dia mengikuti daripada nafsunya, ya, untuk berbuat sesuatu agar dilihat oleh orang lain. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu kebanggaan seseorang atas apa yang dia perbuat dari amalannya. Dikatakan amal hasad, adapun sifat hasud. Sifat hasud ini adalah sebuah rangkaian dari sifat yang disebut oleh Nabi, yaitu sifat pelit. Apa maksudnya? Pelit dengan hasud. Bahasa kita hasud atau hasad, ya, itu terkadang lebih ke arah ketidaksukaan, ya, ketidaksukaan seseorang terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini sudah menyerupai dengan makna sesungguhnya daripada sifat hasad. Ya, ada orang hasud misalnya melihat ada orang senang, maka dia akan melakukan sesuatu untuk menghilangkan kesenangan itu, ya, atau membuangkan atau melempari daripada kata-kata, ya, seakan-akan tidak senang dengan apa yang dia dapati. Contoh, tetangganya dapat sesuatu yang tidak biasa, ganti mobil kah atau apakah, tetangganya dia ngomongin. Nah, ini kan sifat yang biasa kita bilang hasud, ya. Atau sebagian orang juga kadang-kadang menyebutnya dengan syirik, ya. Padahal bukan syirik, ya. Syirik itu kan berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, cuma bahasa orang aja. Ya, seakan-akan enggak senang sama perbuatan orang lain sampai disebutnya syirik. Ya, padahal bukan syirik yang dimaksud seperti syirik pada umumnya. Maka hal ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali masuk bagian daripada rasa pelit. Kok bisa? Jadi ada bahasa Arab itu ada 2 dalam mensikapi sifat kikir atau pelit. Ada namanya bakhil. Nah, ini umum. Ya, bakhil itu umum. Pelit pada umumnya. Dia punya sesuatu nggak mau berbagi, pelit. Ya, dia punya makanan, tetangganya lapar, nggak mau bagi-bagi. Pelit apa nggak pelit? Ya. Ya, ini umum. Dan ini hal yang masih levelnya di bawah lagi. Nah, level yang lebih tingginya lagi gimana pelitnya? Pelitnya apa? Pelitnya sesuatu yang dirasakan kesenangan walaupun datangnya bukan dari dirinya. Ya. Ada orang dapat hadiah. Ya. Ada orang dapat hadiah dari siapa? Dari temannya. Tapi dia yang enggak senang. Wah, kok bisa-bisanya dia dikasih hadiah? Yang ngasih orang lain. Ya. Yang memberikan penilaian orang lain, tapi dia nggak senang dia, saking pelitnya,
saking pelitnya. Bahkan orang lain ngasih aja dia nggak mau. Bukan cuma dia yang ngasih, nggak mau ngasih. Orang lain ngasih aja dia nggak senang. Saking pelitnya. Karena itu kata Nabi SAW, disebutnya orang yang pelitnya itu udah berdarah daging. Sampai Allah ngasih sesuatu kebahagiaan aja dia nggak suka. Allah yang ngasih loh, bukan dia. Ya, Allah yang ngasih aja dia nggak senang. Apalagi kalau dia ngasih. Ya, yang kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah kebahagiaan, sebuah kenikmatan, dia sendiri kagak senang. Wah, ini orang kagak pantas dikasih. Ini orang nggak tahu syukur. Oh, diomongin panjang lebar. Loh, yang kasih Allah, yang menilai Allah, yang memberi Allah, kok yang repot? Nah, karena itu disebutnya asyuhul muta'. Kenapa? Karena sesungguhnya pelit daripada apa yang dia miliki itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa dilakukan oleh manusia. Apa yang dia miliki di tangannya, dia nggak berbagi. Ini suatu hal yang umum. Tapi dia pelit dengan apa yang ada dari dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Dermawan, dia yang pelit bahkan atas kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihalang-halangi, ya, dihasad-hasadi, dibenci atas suatu hal yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka hal semacam ini perlu difahami dan perlu adanya at-tahdhir. Karena ini adalah sebuah harta benda yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Maka sifat asyuh ataupun hasad yaitu hal yang paling besar. Karena itu dikatakan al-hasud huwa alladhi yashukku alaihi in'amullah subhanahu wa ta'ala min khizanati qudratihi ala 'abdin min ibadin bimalin aw ilmin aw mahabbatin fi qulubin nas. Sifat hasud itu adalah adanya ketidaksukaan. Kita merasa tidak suka kepada siapa? Kepada saudara kita, teman kita, sahabat kita, muslim yang ada di sekitar kita. Seburuk apapun muslim itu, selagi mana berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini muslim. Nah, kalau di hati kita ada rasa ketidaksukaan, kenapa tidak sukanya? Dia dapat senang, dia dapat uang, dia dapat jabatan, dia dapat harta, dia dapat anakkah, dia dapat rumahkah, dia dapat apa saja dia gak senang. Atau dia dapetin ilmu, ya, dulu pas sekolah bareng SMP-nya misalnya atau SD-nya, tahu-tahu dia jadi dokter sekarang, wah, jadi profesor gelarnya, wah kesel dia, wah mah dulu dia kabur bareng juga, ya dulunya begini juga, gak senang. Dia punya ilmu yang begitu banyak. Ini sesuatu mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu semangatnya dia dalam menuntut ilmu sampai dia mencapai itu semua. Ya, enggak, senang deh. Ini kan pencapaian. Kok bisa dia enggak suka? Ini pelit. Lihat tuh, saking pelitnya. Sampai orang punya ilmu aja dia enggak demen. Ya. Dan juga rasa pelit yang lain yang dikatakan di sini adalah dari cintanya orang terhadap dirinya. Orang pada seneng sama dia. Siapa sih? Ini orang kan dulunya cuma begini. Itu kan teman saya dulu di sekolah bareng begini. Ataupun dia adalah tetangga saya. Saya tahu tuh kecilnya kayak apa. Ya, misalnya dia lebih dewasa, dia lihat kecilnya, wah kecilnya udah ingusan. Ya, suka malakin orang, suka masuk rumah dia mungkin ngambil makanan atau apa. Pas gede tahu-tahu jadi orang masya Allah. Orang pada sayang, pada cinta sama dia. Wah, sakit hati dia. Kok sakit hati? Ini kan mauhibah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia sudah menjadi orang baik, mungkin dia begini, dia berjuang sampai mendapatkan itu. Enggak senang. Subhanallah. Maka hal semacam inilah ya bagian daripada sifat hasad. Ya, di mana dia tidak senang atas apa
apa yang dia dapati dari sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Hatta innahu la yuhibbu zawaluha anhu. Bahkan dia lebih berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. La ilaha illallah. Pas kena musibah, pas begini, pas begitu, tuh kan, saya bilang apa? Ini orang mah begini, mah enak. La ilaha illallah. Ya, giliran kena musibah, terkena suatu hal, dia senang, merasa tuh, syukur itu, salah sendiri, pakai begini atau apa? La ilaha illallah. Ini yang tidak diperbolehkan. Kita nggak boleh yang menilai orang dengan mata seperti itu, ya mata hasad, ya mata yang buruk, dengan penilaian yang sangat tidak pantas. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Kita boleh memperbaiki apa yang terlihat buruk di mata kita dari orang yang ada di hadapan kita, kita benahi, kita perbaiki. Ya, dia mendapatkan sesuatu dari kenikmatan, kita jaga, bukan malah kita hasad, kita jaga. Ya, melihatnya kita senang, kita doakan, semoga Allah berkahi, semoga Allah tambahi. Ya, kata Nabi SAW, di antara cara pengobatan sifat tersebut, saat ada saudara kita yang mendapatkan kenikmatan dan kita merasa nggak pantas orang yang dapat itu, ya kita harus obati. Pertamanya apa cara obatnya? Yaitu mendoakannya, mendoakan dengan kebaikan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, kalau melihat sesuatu ya yang baik dari saudara kita atau sesuatu yang kita lagi tunggu-tunggu, kalau sesuatu ini mungkin kita nggak cari-cari nggak apa-apa lah, kita akan lebih legowo biasanya. Tapi enggak, kita ikut berjuang, kita berusaha misalnya, ya berusaha untuk mencapai satu titik. Tahu yang dapat malah orang lain, rasanya gimana? Pegel. Apalagi yang mendapetin orang yang kita nggak seneng lagi. Ya, kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu, udah kita kumpulin. Misalnya ya, ada rumah misalnya mau dijual. Wah, duit kita pas-pasan nih. Kita lagi ngumpulin untuk bisa beli rumah nih. Bagus ini pokoknya. Ini prospeknya tinggi nih kalau kita beli. Kita punya orang lain atau ada orang lain yang kita nggak senang. Kita tahu dia kayak apa, kita tahu begini, tahu begitu. Tahu-tahu yang beli dia. Kita udah berusaha panjang lebar, pada suatu titik kita udah mau membelinya, tentu dibeli orang lain. Yang beli orang yang kita nggak senang lagi. Rasanya gimana? Wah, bencinya itu double. Pegelnya udah berkali-kali lipat. Kenapa? Ya, musuhnya dia seakan-akan malah dia yang mengambil apa yang dia harapkan. Wah. Maka hal semacam ini, itu kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya untuk didoakan dengan kebaikan. Allahumma barik, Allahumma zid. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari apa yang dia dapat. Ya Allah, tambahkanlah daripada kebaikan itu. Bisa nggak doa gitu? Ya, berat banget kayaknya. Enggak kita caci maki aja udah cukup kan? Ya, kita enggak laknat dia aja udah habis, udah cakep dah. Ini enggak doa kebaikan lagi. Ya Allah, berat banget. Nah, semakin berat berarti sifat hasad kita itu semakin ada. Ya, sifat yang tidak bagus ini, penyakit ini semakin besar berarti adanya. Semakin mudah kita mendoakannya, berarti sifat itu semakin tipis. Sebetulnya ada tapi tipis-tipis saja. Kita masih bisa melawannya. Tapi semakin nggak bisa, waduh. Apalagi kalau udah kata-kata buruk yang keluar, doa-doa yang buruk yang keluar, wah mudah-mudahan celakaan sekalian. Allah sampai begitunya. Nah, berarti apa? Ini bukan sifat hasad lagi udah. Ya, sifat hasadnya ini udah sangat keras dalam hatinya dan susah untuk dihilangkan akhirnya. Ya, jadi kita harus tahu. Yang bisa tahu ya diri kita sendiri. Ya. Dokter itu hanya memperbaiki ataupun mengobati yang disebutkan oleh pasiennya. Pasien datang, ya, dokter saya sakit.
Apa sakitnya? Ya cari aja sendiri. Suruh cari sendiri, kira-kira dokter bisa nggak kasih resep, kasih obat? Nggak bisa. Sakit nggak kepalanya? Ya coba pikirin aja, sakit nggak kira-kira kepalanya? Mana ceritanya? Kata dokter, sakit nggak kepalanya, sakit nggak perutnya, sakit nggak giginya. Kalau dia tahu, oh nggak, keluhannya kepala sakit, gigi sakit, ini sakit, oh berarti ini penyakitnya ini. Sakit kepala gara-gara ini, sakit ini gara-gara. Itu dokter akan tahu semuanya. Walaupun tidak semua sakit kepala obatnya sama. Ada sakit kepala obatnya ini, ada sakit kepala obatnya ini. Tergantung proses sakit kepala itu seperti apa. Sama dengan penyakit hati. Saat kita menyampaikan ke orang yang memiliki pemahaman, guru yang kita percayai dan datang kepada mereka untuk memperbaiki, kita akan tahu saat kita mengeluhkan, kok saya begini ya? Kok saya kalau melihat orang tuh ada rasa-rasa kayak gak senang ya? Kok saya kalau lagi jalan tuh ngerasa kayak seneng aja, bangga aja tuh. Pagi-pagi jalan ke masjid, lihat sepi, ternyata saya ini orang yang hebat begini. Ada rasa begini, berarti apa? Ada sesuatu yang mengarah dalam sebuah kebaikan ataupun keburukan. Dia nggak tahu nih, bimbang, tanya atau pelajari. Oh ternyata kalau ada sifat seperti ini, itu tandanya ini. Oh itu berarti penyakitnya ini. Nah itu yang bisa merasakan siapa? Kita sendiri. Kita nggak perlu menilai orang lain. Kita nggak bisa menilai hati orang lain. Saat lihat orang lain, kalau kita nilai, wah ini orang pasti tujuan begini. Dari mana kita bisa membelah hati orang lain untuk mengetahui isi hatinya, apa yang dia perlakukan? Maka ini baru sebagian kecil dari apa yang diberitahu tentang penyakit-penyakit hati, diantaranya sifat hasad, dan masih panjang lagi mengenai hal semacam ini, agar kita lebih waspada dalam menjalankan keseharian kita dari bentuk ibadah, dari bentuk menjalankan hubungan kita dengan orang lain, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kita dengan sebaik-baiknya dari amalan kita, dari ibadah kita, dari perbuatan kita. Biar apa yang kita lakukan dalam keseharian kita itu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya kebaikan itu bukan sekedar bentuk rukuk sujud kita, bukan sekedar menahan lapar dan dahaganya kita, melainkan bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita kepada Allah dan memperbaiki kita kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ya, tapi kalau yang tadi disampaikan, misalnya yang tadi cerita rumah tadi, seandainya yang terima yang rumah tadi itu yang ini misalnya saudara kita yang non muslim, kita boleh nggak mendoakan kebaikan kepada orang lain? Ya, walaupun yang membeli misalnya atau orang yang mengambil sesuatu itu adalah orang yang tidak sepaham dengan kita, baik dari segi keagamaan dan lain sebagainya, kita doakan kebaikan itu masih boleh. Ya, mendoakan kebaikan kepada yang non muslim itu nggak ada masalah, seperti keselamatan, ya, kesenangan, kebahagiaan, itu sangat wajar dan tidak masalah. Dan lebih tingginya lagi dari doa-doa semacam itu, semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk agar dia mendapatkan bukan sekedar kenikmatan dunia, melainkan kelak mendapatkan kenikmatan akhirat dengan iman dan juga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain mau nanya silakan sambil nikmatin.